Oke, selamat siang Ibu. Siang, Mbak Rizky. Gimana kabarnya Ibu? Baik, Alhamdulillah baik ya Bu ya. Agak kadang nggak sehat. Ya, semoga sehat selalu ya Bu ya. Ini Bu, kita pengen nih ngobrol-ngobrol. Kita pengen melihat gimana perspektif Ibu terkait krisis tahun 1998. Jadi kita bercerita kilas balik 25 tahun reformasi gitu. Mungkin boleh diceritakan Ibu bagaimana pengalaman Ibu gitu saat reformasi Ya, 1998. jadi sebagai seorang ekonom, sebagai analis, tentu reformasi atau krisis 98 itu menjadi tonggak atau jadi momentum peristiwa yang pasti sangat berpengaruh terhadap analisa ke depan atau di dalam pemikiran. Dan saya tidak sedang beruntung untuk mengalami pengalaman tadi karena kebetulan pada saat kita menghadapi krisis, saya masih sekolah waktu itu, sehingga saya hanya mengikuti dari pemberitaan. Nah, sementara kita sangat tahu bahwa pemberitaan itu dari media apapun pasti ada kepentingan, sehingga sangat sulit bagi saya untuk bisa merasakan sebenarnya apa sih yang terjadi pada waktu itu di Indonesia dan apa yang terjadi dengan para aktivis ya yang sedang memperjuangkan adanya perubahan. Nah, jadi saya berhari-hari hanya mengikuti dari berita gitu ya. Jadi rasanya tuh aduh nangis, kepengin sekali pengen punya pengalaman itu. Mengapa demikian? Karena memang waktu itu saya masih di Econit Advisory Group. Jadi 3 tahun berturut-turut sebenarnya sebelum krisis kita sudah melakukan banyak kajian tentang sebenarnya kondisi ekonomi kita itu seperti apa. Dan pada saat itu hampir semua kan memang menyebutkan baik pemerintah maupun lembaga internasional mengatakan ekonomi Indonesia baik-baik saja. Bahkan kita akan the next giant-nya Asia gitu ya. Tapi kan ternyata kan tidak begitu. Jadi kita sudah sebutkan ada beberapa bahaya yang mestinya bisa segera diantisipasi pada saat itu agar permasalahan tadi tidak terjadi. Tapi kita selalu waktu itu juga membuat laporan economic outlook. Kita sampaikan mulai dari tahun depan itu adalah awan mendung, tahun depan itu adalah tahun koreksi gitu. Nah, tapi tidak ada koreksi yang dilakukan. Nah, sehingga pada saat saya pergi sekolah tiba-tiba terjadi itu kan kepengen tahu ya prediksi kita waktu itu sekarang kejadian itu terus apa kebijakan yang diambil ya. Karena kalau kita melihat memang hampir data itu menunjukkan kayaknya ekonomi oke. Pertumbuhan ekonomi itu juga cukup tinggi ya, tetapi mereka tidak melihat bagaimana sih sebenarnya defisit neraca transaksi berjalan kita, bagaimana defisit perdagangan kita, bagaimana nilai tukar rupiah kita gitu, bagaimana utang Indonesia yang juga semestinya ada solusi. Nah, tapi rasanya itu belum menjadi diskusi yang sangat serius. Jadi berbicara tentang kondisi ekonomi ya Bu ya, bahwa mungkin dari Ibu sendiri sudah ada prediksi bahwa ternyata tahun depan itu ada awan mendung dan lain sebagainya. Nah, mungkin berbicara tentang ekonomi Bu, bagaimana sih Bu kondisi perekonomian gitu sebelum krisis tahun 98 itu? Jadi hampir tadi kalau kita lanjutkan dari yang kita diskusikan tadi, pada saat terjadi krisis semua kemudian berkesimpulan bahwa krisis ini karena faktor eksternal gitu kan. Jadi analisanya semua adalah karena krisis ini terjadi karena faktor eksternal. Padahal ini bukan faktor eksternal. Ada faktor dalam negeri yang memang tidak diantisipasi gitu. Nah, jadi hal-hal itulah yang kemudian membuat kita sebenarnya merasa sangat sayang. Karena dulu Econit saya dengan teman-teman termasuk dengan Pak Rizal Ramli itu kan kita sangat kritis ya. Jadi dengan adanya reformasi kita juga agak senang juga karena dengan adanya reformasi semua orang boleh bicara. Ya, sebelum reformasi semua orang takut. Dibungkam ya Bu ya. Reformasi kita juga dulu punya pengalaman bagaimana kita kemudian Econit itu dimonitor karena kita sangat kritis, sangat vokal ya Bu ya. Sangat vokal. Nggak ada temennya karena memang waktu itu masih sangat tertutup. Tapi dengan adanya reformasi, bahkan orang nggak pakai data, tapi sekarang bicara. Sampai sekarang ya, semua jadi analis, semua tiba-tiba jadi pengamat gitu kan. Tapi itu hal positif yang bisa kita lihat. Nah, kalau kita lihat yang lain, agenda dari reformasi itu kan ada banyak ya, 6 atau 7 gitu ya. 6 agendanya yang sangat dekat dengan ekonomi. Nah, sebenarnya ada yang pertama adalah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Tapi amandemen yang dilakukan yang terkait dengan ekonomi pada akhirnya justru membuka peluang untuk lebih menjadikan ekonomi kita liberal. Nah, itu yang mungkin negatifnya ya, yang semula kita masih ada peran negara cukup besar, tiba-tiba dengan adanya amandemen tadi
Ditambah lagi dengan tidak adanya apa sih sebenarnya yang kita sepakati reformasi itu akan kita bawa kemana. Jadi tidak ada strategi kebijakan untuk membawa ekonomi itu berjalan untuk lebih mendekati kepada tujuan dari pembangunan kita ini kan, masyarakat yang adil dan makmur. Nah, yang kedua adalah otonomi daerah yang seluas-luasnya. Nah, menurut saya itu yang berbahaya juga, yang sekarang kita rasakan. Jadi semestinya memang kita memberi peluang pada daerah untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan. Ada linkage, ya, ada kolaborasi antara pusat dan daerah. Kalau dulu kan memang pusat hanya memberikan proyek kepada daerah. Daerah yang eksekusi. Sekarang positifnya adalah ikut perencanaan. Hanya saja kemampuan tiap daerah ini kan sekarang tidak sama. Jadi karena tidak ada aturan atau undang-undang otonomi daerah kita ini terlalu luas, akhirnya yang terjadi seperti sekarang ini, hampir daerah ini nggak ada arahnya. Kalau kita bandingkan dengan negara lain kan tetap keterbukaan itu atau kebebasan itu tetap ada arahannya, kita mau kemana, tapi sekarang kan tidak. Jadi antar kabupaten, antar provinsi gitu menjadi tidak ada kolaborasi yang kuat untuk membangun sebuah industri. Nah, kemudian yang ketiga adalah mungkin yang kaitannya dengan itu adalah korupsi atau KKN ya, yang waktu itu tuh menjadi agenda yang kalau mahasiswa itu luar biasa. Setelah itu memang kemudian ada lembaga ya, lembaga KPK itu untuk undang-undangnya juga ada gitu. Nah, kesini setelah kita 25 tahun, ternyata yang terjadi itu reversal gitu ya. Jadi kita dulu itu independen, lembaga KPK-nya gitu, sekarang dinilai dengan lembaga itu ada di bawah pemerintah, menjadi tidak independen lagi. Karena sebenarnya lembaga yang ada di bawah pemerintah juga sudah banyak. Dan juga KKN atau korupsi yang terjadi sekarang ini justru lebih dahsyat ya. Karena KKN atau korupsi itu terjadi tidak hanya kalau dulu itu sudah jelas zaman Orde Baru. Berapa sih potongannya? 40%, 30% ya, dari APBN kan? Kalau sekarang yang dilakukan adalah korupsi untuk merubah undang-undang atau merubah kebijakan. Nah, itu yang menurut saya ongkosnya menjadi sangat besar bagi kita. Nah, jadi artinya kalau balik lagi, kalau kita refleksi 25 tahun reformasi ini, memang ada hal-hal positif. Tetapi karena tidak ada sesuatu, tidak ada persiapan, sebenarnya kita nggak ngerti siapa sih timnya yang harus bertanggung jawab untuk mempersiapkan reformasi tadi. Kebijakannya dikoreksi menjadi seperti apa, strateginya menjadi seperti apa, nggak ada. Ya, sehingga semua berjalan masing-masing. Ditambah setelah itu ada tekanan untuk meminjam dari IMF. Tentu saja pinjaman dari IMF itu tidak ada yang gratis ya, karena yang harus dibayar. Di situ kita harus merubah kebijakan-kebijakan ekonomi kita untuk inline dengan arah strategi dari para peminjam, para kreditor, sehingga kita karena mereka lebih senang Indonesia yang lebih terbuka dan liberal, maka ekonomi kita menjadi liberal karena saat itu. Maka kita sangat tahu letter of intent dari IMF waktu itu membuat kita melakukan ini, melakukan itu, merubah undang-undang ini, merubah undang-undang itu, ya. Liberalisasi di sektor migas, liberalisasi di sektor sumber daya yang lain seperti air dan sebagainya, itu semua terjadi karena persyaratan dari pinjaman-pinjaman tadi, baik IMF maupun Bank Dunia. Jadi sebenarnya ada faktor eksternal, yes, tetapi sebenarnya ada faktor internal tadi yang sebenarnya struktur ekonomi kita bermasalah. Tadi ada utang, ada nilai tukar, dan ada korupsi, current account, defisit yang luar biasa, dan juga adanya pilihan kebijakan atau respon kebijakan yang keliru pada saat kita menandatangani IMF. Saya pernah melakukan kajian, ya, saya presentasikan mungkin awal tahun 2000 ya, waktu itu di conference. Ternyata ada lebih dari 1000 kebijakan yang itu merubah arah kebijakan ekonomi kita. Seperti misalnya retail sektor itu dibuka untuk asing, wajib dibuka untuk asing. Sementara retail sektor kita kan banyak UKM. Ya, begitu ada modal besar yang akan masuk melihat market yang besar, kita belum siap dengan kebijakan itu. Nah, itu banyak sekali kebijakan-kebijakan yang seperti itu. Nah, kalau kita melihat bandingkannya, apa sih respon kebijakan? Kenapa tadi saya bilang kok respon kebijakannya itu nggak pas? Kita itu krisis bareng dengan Thailand. Setelah Thailand langsung Indonesia. Tapi Thailand itu berhenti pada krisis keuangan. Jadi kalau krisis keuangan mereka selesaikan di sektor keuangan. Pada saat persyaratan IMF itu mau masuk ke sektor-sektor real, maka Thailand mempercepat pengembalian utang. Jadi waktu itu kita melihat banyak cerita di Korea itu, masyarakat bahkan meminjami negara. Ada apapun aset yang mereka miliki,
untuk segera mengembalikan utang. Demikian semangat dari pemerintah karena dia udah tahu nih, ini karena akan merubah kebijakan. Misalnya tidak boleh lagi ada bank khusus untuk UKM. Padahal kekuatan dari Korea saat itu salah satunya adalah bank khusus UKM. Karena fokus dari penelitian saya itu adalah dukungan kebijakan keuangan bagi UKM antara Indonesia dan Korea. Jadi waktu itu saya sedang penelitian dengan Korea. Mereka langsung menghentikan itu. Nah, kan nggak mau mereka, makanya mempercepat untuk melunasi pinjaman-pinjaman. Yang terjadi di Indonesia justru desakan-desakan karena kita belum siap. Wah, ini Indonesia belum siap nih, kebijakan ini belum. Kemudian juga pemerintahnya, SDM-nya belum gitu. Maka kita minta perpanjangan. Nah, disitulah permasalahannya ya. Jadi kalau kita mau merefleksi 25 tahun yang lalu, harusnya kita melakukan evaluasinya itu komplit. Jadi bahwa ada kesalahan besar kita merubah kebijakan ekonomi menjadi kita sangat liberal seperti saat ini. Ya, jadi kita sekarang ini bahkan pangan aja kita kan impornya sudah luar biasa. Ketergantungan dari industri manufaktur kita itu luar biasa terhadap produk-produk impor. Nah, jadi kita reformasi tapi nggak ngerti. Ya, kita karena agendanya hanya 6 tadi yang disebut dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu yang mana yang boleh, mana yang tidak. Otonomi daerah yang luas itu yang mana yang boleh, mana yang enggak. Waktu itu ada diskusi dengan profesor-profesor dari Amerika, John Hopkins waktu itu, dia bilang Indonesia harus mempercepat ya untuk melakukan reformasi dan otonomi daerah. Saya tanya, Amerika berapa tahun dia mengalami sentralisasi? Contohnya misalnya dari fiskal, mereka 200 tahun kok. Gitu. Panjang ya Bu ya, nah, kita umur kita waktu itu baru berapa tahun? 95 itu kan kita baru merdeka tahun 45 jadi baru 50 tahun. Nah, jadi kita belum mempersiapkan dengan baik, tiba-tiba dari sisi manapun didorong untuk segera melakukan otonomi daerah agar daerah ini dibebaskan. Nah, padahal di kita kan nggak bisa, kapasitinya beda-beda. Gitu. Nah, kemudian juga yang KKN tadi. Nah, kita nggak siap tuh bahwa kita harus menjaga, apalagi sekarang yang terjadi adalah menyatunya, ada indikasi menyatunya antara pemilik modal dengan pemilik kekuasaan. Gitu. Jadi akhirnya banyak kebijakan-kebijakan yang syarat akan kepentingan ya Bu ya. Oke, wah luar biasa ya Bu ya. Jadi banyak sekali dampak dari reformasi itu ya Bu, dari sisi positif maupun negatif gitu. Nah, kalau misalkan berbicara mengenai pandangan Ibu sendiri Bu, kira-kira menurut Ibu itu kan selama 25 tahun ini sebetulnya banyak ya Bu ya yang bisa dilakukan oleh Indonesia gitu. Nah, kira-kira bagaimana sih Bu kerugiannya terhadap Indonesia dari agenda reformasi ini gitu? Ya, kadang-kadang kita peringatan setiap tahun itu ya reformasi ya, mulai dari 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sekarang sudah seperempat abad. Itu kayaknya ya gimana lagi? Memang kita memang begitu. Tapi kalau kita lihat misalnya, kita disodori dengan kita masih tumbuh 5% kok gitu. Setelah reformasi 25 tahun, kita masih lebih tinggi dari negara-negara maju. Iyalah, karena negara maju itu mereka sudah stable. Mungkin mereka akan tumbuh tinggi, tapi bandingkan dengan negara-negara yang juga sedang berkembang. Kenapa mereka bisa tumbuh 7%, ya? Kenapa mereka bisa tumbuh 6% gitu. Nah, kalau kita lihat time series, baru kita tahu bahwa 5% itu tidak cukup. Bahwa 5% itu bukan prestasi. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara time series, rata-rata pertumbuhan kita itu tadinya itu masih 8%. Kemudian turun menjadi rata-rata 6%-an. Sekarang 5% ya? Iya, 6 sampai 5. Sekarang cuma 5%. 5% itu dengan seolah-olah prestasi yang berat sekali. Ditambah lagi, kita ini pada era emas. Karena kita tidak akan mengalami era yang kita sebut dengan bonus demografi, di mana SDM yang sangat produktif itu inilah saatnya. Waktu kita mungkin tinggal 10 tahun. Gitu. Jadi artinya 25 tahun ini berarti menjadi waktu yang sangat panjang yang tidak kita manfaatkan sehingga bahkan pertumbuhan kita itu rata-ratanya menurun. Kemudian kalau kita lihat, dilihat dari sisi yang lain deh. Dari apa misalnya? Jangankan 25 tahun, 7 tahun Korea Selatan itu dia bisa dari upper middle income country menjadi negara maju. Jepang mungkin hanya 7 tahun atau 9 tahun. Lumayan cepat gitu ya Bu ya? Iya. Singapura hanya 10 tahun. Nah, Indonesia kalau lihat 25 tahun ini masih kita yang tadinya lower middle income country, sekarang kita masih lower middle. Memang kita kemarin masuk kepada upper middle income country, tapi kita masih sangat di batasan. Batasnya 4.025. Tapi kita kan masih di batas itu. Artinya kalau ada krisis seperti kemarin itu COVID, kita langsung turun. Nah, begitu kita sudah recover, kita sudah naik.
Ditambah lagi kita dengan kesenjangan yang luar biasa. Jadi kalau begitu 25 tahun itu kita kehilangan dengan sangat luar biasa menurut saya. Ya karena orang-orang lain, kalau kita lihat perbandingan, oke lah, kalau sekarang dulu kita makannya telur satu dibagi 8, sekarang satu orang satu telur. Oh, itu kan untuk sebagian orang. Iya, Tapi tidak semua ya, Bu, ya. dibandingkan dengan negara lain, kita baru tahu bahwa negara lain itu bisa memanfaatkan 25 tahun itu dengan lompatan, bukan pertumbuhan lagi, tapi lompatan-lompatan sehingga dia mencapai seperti sekarang ini. Pendapatan per kapita kita ini masih 4 ribuan tadi kan, dengan kesenjangan yang sangat luas, artinya masih banyak orang yang pendapatannya mungkin hanya $2.000 per tahun. Tapi kalau di rata-rata memang cukup tinggi ya, Bu, ya. Karena ada kelompok-kelompok yang sangat kaya yang diuntungkan selama 25 tahun ini gitu. Nah, jadi saya rasa yang anak-anak muda sekarang ini harus melakukan koreksi itu dengan spektrum waktu yang lebih luas ya. Terus kemudian juga dengan spektrum perbandingan dengan negara-negara lain. Ya. Jadi kita tahu sebenarnya positioning kita itu di mana. Jadi kita ternyata tidak baik-baik saja. Kalau kita menganggap 5% itu adalah potensi kita, akhirnya kita ya sudah karena kita sudah di zona nyaman gitu ya, Bu, ya. Kayaknya kita sudah oke sekarang ini gitu ya. Kita lupa bahwa nanti 10 tahun lagi kita sudah masuk aging population, di mana beban kita terhadap jumlah penduduk yang tidak produktif itu lebih besar daripada yang produktif. Nah ini kan terus gimana? Kalau kita yang muda aja nggak produktif, terus harus menanggung yang tua-tua gitu. Nah jadi menurut saya itu yang harus dilihat. Jadi momentum 25 tahun reformasi ini menjadi sangat-sangat penting untuk difahami ya. Tidak hanya analis seperti Mbak Rizky, tetapi juga birokrat, tetapi juga pengambil kebijakan, karena mereka harus paham. Jadi kemarin itu yang salah apanya? Kalau kemudian kesimpulannya yang salah adalah faktor eksternal saja, maka tidak ada koreksi terhadap kebijakan dan arah strategi kita. Ya, kalau mau kita dalami lagi sangat banyak, ya. Jadi kerugian kita untuk semakin sulit kita memanfaatkan era emas, salah satunya adalah karena manufaktur kita sebelum krisis itu porsinya 30% dari PDB, sekarang hanya 18%. Padahal manufaktur itu satu-satunya sektor yang bisa menciptakan lapangan kerja yang besar dan juga value added. Jangan hanya lapangan kerja, karena kalau lapangan kerja nanti sangat banyak seperti sekarang ini, lapangan pekerjaan tercipta, tapi nggak ada value added. Gitu. Nah, jadi itu yang harus kita pahami, karena semua negara pada era seperti kita share manufaktur itu di atas 30%. China selama bertahun-tahun itu 40%. Sekarang ini Vietnam di atas 35%. Jadi itulah saat untuk menciptakan lapangan kerja, untuk menciptakan nilai tambah. Oke, wah ternyata cukup banyak PR-nya ya Bu ya, 25 tahun reformasi ini gitu. Dan kita harus banyak melakukan introspeksi mungkin ya Bu ya, atau muhasabah lah istilahnya. Nah, ini banyak sekali ternyata bahasan-bahasan yang cukup menarik ya Bu ya, dari sisi utang, kemudian sisi nilai tukar, PMI ya Bu ya. Nah, mungkin bisa nih kita bahas lagi di video yang selanjutnya. Tetap stay tune di Core Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.